warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah ARSPD MHUM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas S1 1C yang telah membimbing kami dalam pembuatan video. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 12 dimulai dari Yunika Larasati dengan NIM 2401147 sebagai pemateri ketiga. Lanjutkan dengan saya sendiri yaitu Zahwa Cahyani Putri dengan NIM 2401148 selaku moderator dan juga pemateri kedua. Selanjutnya ada Zakia Audi Febrita dengan NIM 2401149 sebagai pemateri pertama. Lalu ada Zakia Habibah dengan NIM 2401150 sebagai pemateri keempat. Dan terakhir ada Zakia Tuljana dengan NIM 2401151 sebagai pemateri kelima. Nah, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu kerangka isi artikel hasil pemikiran atau artikel kajian pustaka. Perkenalkan, nama saya Zakia Audi Febrita dengan NIM 2401149 dengan nomor urut absen 47. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kerangka isi artikel hasil pemikiran atau artikel kajian pustaka. Artikel hasil pemikiran atau kajian pustaka dibuat dari pemikiran penulis tentang suatu persoalan. Kerangka pemikiran dan kajian pustaka merupakan bagian penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, seperti artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemikiran dan kajian pustaka. Yang pertama, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran berisi alur permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis, mulai dari perkenalan, penyebab konflik, proses penyelesaian konflik, dan penutup. Kemudian yang kedua ada kajian pustaka. Kajian pustaka berisi informasi mengenai sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, seperti nama penulis, tahun publikasi, judul karya tulis, penerbit, nama jurnal, volume, edisi, dan halamannya. Kajian pustaka penting untuk ditulis karena dapat menunjang ketajaman proses penelitian. Tanpa kajian pustaka, proses penelitian bisa melenceng dari topik permasalahan dan hasil penelitian menjadi kurang maksimal. Dan berikut adalah struktur penulisan artikel kajian pustaka yang terdiri dari judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti dan pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Baiklah, untuk struktur yang telah saya sebutkan tadi akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zahwa Cahyani Putri dengan NIM 2401148. Nah, kita langsung saja mulai kepada struktur penulisan artikel kajian pustaka yang pertama, yaitu adalah judul. Nah, artikel jenis ini memiliki ciri provokatif. Apa sih itu provokatif? Nah, provokatif merupakan tindakan yang dirancang untuk memicu perasaan, respons atau tanggapan yang kuat dan intens. Nah, maka dari itu, penulisan judul juga harus mencerminkan ciri tersebut. Fungsinya untuk menarik minat pembaca karena sudah lumrah kan jika seseorang itu akan membaca judul terlebih dahulu daripada isinya. Judul pada artikel ilmiah merupakan jiwa, semangat, esensi, inti, dan citra keseluruhan isi sebuah karya ilmiah. Kepada struktur yang kedua, yaitu nama penulis dan lembaga. Nah, seperti halnya artikel hasil penelitian, penulisan nama juga tidak menampilkan gelar. Murni hanya nama penulisnya saja. Nah, kenapa sih tidak ditampilkan? Nah, ini bertujuan untuk menghapus bias kewibawaan, senioritas, atau inferioritas pengarang. Nah, setelah menuliskan nama, selanjutnya dituliskan juga tempat bertugas penulis atau lembaga penulis berada sebagai tambahan informasi. Perkenalkan, nama saya Yunika Larasati dengan NIM 2401147 dengan nomor absen 45. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak dan kata kunci. Abstrak dan kata kunci. Bagian ini juga diharuskan menyajikan keseluruhan artikel secara ringkas dalam satu paragraf yang
padat informasi. Abstrak merupakan bagian strategis untuk menarik minat pembaca karena akan menampilkan keseluruhan informasi dalam artikel. Oleh karena itu, bahasa-bahasa provokatif harus ditunjukkan dalam bagian ini. Abstrak adalah ringkasan singkat dari isi seluruh karya tulis yang mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil, dan kesimpulan. Abstrak biasanya terdiri dari 150-250 kata dan bertujuan memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai isi tulisan tanpa harus membaca keseluruhan dokumen. Abstrak ditulis secara singkat, padat, dan jelas tanpa memasukkan referensi atau informasi baru yang tidak ada dalam teks utama. Selanjutnya adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan ini menyajikan pengantar pemahaman tentang latar belakang masalah yang diangkat menjadi artikel. Bagian ini dapat dimuatkan informasi-informasi kontroversial guna menarik minat pembaca tentang masalah yang dibahas. Perkenalkan, nama saya Zakia Habibah dengan nomor absen 48 dengan NIM 2401150. Baik, kita lanjut kepada bagian yang E, yaitu tentang bagian inti atau pembahasan. Nah, dalam jenis artikel ini, bagian pembahasan itu berisi analisis tentang perkara yang dikaji. Nah, penyajian dapat dituangkan dengan menyampaikan pendapat, perbandingan, atau dengan gabungan keduanya. Nah, sikap kritis mesti ditunjukkan oleh penulis dalam menuangkan analisisnya. Nah, analisis juga harus dibuat secara berurutan agar pembaca akan lebih mudah untuk memahaminya. Nah, penguraian analisis secara jelas menjawab persoalan-persoalan yang diangkat, kemudian mengaitkan hasil analisis dengan teori yang digunakan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang F, yaitu bagian penutup. Nah, seperti namanya, bagian ini berisi tentang penegasan ulang dari hasil pembahasan yang telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, bagian ini juga menyampaikan saran dari penulis. Perkenalkan, nama saya Zakatul Jannah dengan NIM 2401151. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar rujukan dan daftar pustaka. Daftar rujukan dan daftar pustaka sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah, namun terdapat beberapa perbedaan yang sangat signifikan. Untuk yang pertama, daftar rujukan. Daftar rujukan berisi sumber-sumber yang dikutip atau dirujuk secara langsung dalam penulisan karya ilmiah dan hanya mencantum referensi yang benar-benar dikutip dalam sebuah teks atau penulisan. Untuk struktur umumnya terdapat nama penulis, tahun publikasi, judul, dan informasi tentang penerbitan. Yang kedua, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam proses penulisan. Biasanya, daftar pustaka ini lebih luas dibandingkan daftar rujukan. Untuk struktur umumnya, daftar pustaka memiliki struktur yang sama dengan struktur rujukan. Untuk perbedaan dari daftar rujukan dan daftar pustaka adalah daftar rujukan hanya mencantum sumber yang hanya dikutip, sedangkan daftar pustaka mencantum referensi-referensi yang tidak hanya dikutip dalam teks. Nah, itu tadi materi mengenai kerangka isi artikel hasil pemikiran atau artikel kajian pustaka yang memiliki 7 struktur, dimulai dengan judul, nama penulis dan lembaga, lalu ada abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti atau pembahasan, penutup, dan juga daftar rujukan atau daftar pustaka. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah ARSPD Unhum yang telah membimbing kami dalam pembuatan video. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok saya yang telah bekerja sama dalam pembuatan video, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video kami.
Tidak lupa juga kami meminta maaf bila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ataupun materi kami belum sempurna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.